Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, barusan ada kesalahan teknis sedikit. Baik, saya lanjutkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat-Nya lah pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk menimba ilmu dan mendekatkan diri kepadanya. Sholawat beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang membawa risalah al-Islam yang akan selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Sebelum dimulai acara kita pada malam hari ini, perkenalkan saya Atma dan rekan saya Ukhti Anisa selaku moderator yang bertugas untuk membimbing jalannya kajian malam ini. Dengan tema yang Masya Allah bagus sekali ya, yakni temanya adalah mainnya jangan terlalu jauh, nanti kecewa. Sebelumnya yang saya hormati Ustadz Faiz Al-Faizi selaku pemateri kita pada malam hari ini, dan yang saya banggakan para akhi wa ukhti fillah, jazakumul khairan katsiro atas kehadirannya pada kajian malam hari ini. Selanjutnya, perkenankan terlebih dahulu saya menyampaikan susunan acara kita pada malam hari ini, yaitu untuk yang pertama adalah pembukaan, kedua ta'aruf pemateri, ketiga penyampaian materi oleh pemateri, keempat sesi tanya jawab, dan terakhir doa dan penutup. Baiklah, marilah kita melangkah pada acara yang pertama, yaitu pembukaan dengan membaca kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, para akhi wa ukhti fillah, mari kita kenalan dulu dengan pemateri kita. Izinkan saya membacakan CV pematerinya dulu ya. Nama lengkap Muhammad Faris Al-Faizi, nama panggilan Faris, tempat tanggal lahir Bogor 19 September 2002, status menikah, domisili Bogor, hobi bersepeda, aktivitas online, santri khidmat Masjid Malikal Mulki, moto hidup dunia hanya sementara, media sosial Faris @Al-Faizi. Baik, itu tadi CV singkat pematerinya. Alhamdulillah sekarang kita sudah kenal dengan pemateri kita. Selanjutnya, akhi wa ukhti fillah, kini tibalah pada acara yang kita tunggu-tunggu dari tadi, yaitu pemaparan materi kajian pada malam hari ini dengan tema mainnya jangan terlalu jauh, nanti kecewa, yang akan disampaikan oleh Ustadz Faris Al-Faizi. Fadol Ustadz. Bismillah, kedengeran ya? Cung, yang gak kedengeran. Aman ya? Kedengeran ya? Teman-teman semuanya? Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimna bi ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya, para panitia dari komunitas Hijrah Fisabilillah ya. Apa Kak? Sahabat Fisabilillah. Oh, sahabat Fisabilillah ya. Sahabat Fisabilillah yang mudah-mudahan ya pada teman-teman semua ini menjadi berkah, teman-teman hadir pada kesempatan hari ini menjadi manfaat ya, banyak keberkahan ya. Kemudian keberkahan-keberkahan yang tadinya hampir pengen kecewa, Allah berikan kebahagiaan. Yang tadinya mungkin lagi galau, gundah merana, ya mudah-mudahan Allah berikan segala kemudahan-kemudahannya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Ya. Sebelumnya saya mengajak kepada teman-teman semua pada kesempatan malam hari ini sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kita bisa dikumpulkan dalam kebaikan pada malam hari ini. Tidaklah kita semua adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala ya. Di mana ratusan atau jutaan manusia pada saat hari ini sedang melakukan aktivitasnya, ada yang sedang mengejar dunianya, ada yang sedang berlarut-larut dalam dunianya gitu ya. Kemudian karena karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah pilih kita semua dari banyaknya manusia pada hari ini. Allah pilih kita buat kumpul nih di Google Meet ini ya, sama-sama kita thalabul ilmi, sama-sama kita memberikan manfaat ya. Mudah-mudahan kenikmatan ini terus bertambah oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sebatas kita bertemu, tapi mudah-mudahan ya dari rezeki teman-teman ya, kemudian dari segala amal dan usaha teman-teman semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kemudian sholawat berserta salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Sayyidina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya teman-teman, biasanya saya sebelum memulai itu diawali dengan sholawat asgil ya. Karena ini betul-betul yang diajarkan oleh guru saya. Misalnya sholawat asgil ini sudah ada sejak zaman Bani Abbasiyah, kurang lebih antara Bani Umayyah atau Bani Abbasiyah. Jadi di mana orang-orang banyak yang sudah atau pada saat itu banyak orang yang ingin menzolimi Islam sendiri ya. Karena rata-rata ya kita melihat ke dalam sejarah suatu kelompok atau suatu kerajaan, suatu komunitas ya, itu jatuh bukan karena orang luar. Bukan hancur bukan karena orang luar atau bukan karena musuh ya, tapi kebanyakan kalau kita melihat sejarah karena ada orang yang zalim di dalam kelompok tersebut, karena ada orang munafik di dalam kelompok tersebut. Kejadian di Khalifah Turki Utsmaniyah itu jatuh bukan karena Inggris, bukan karena Perancis salah satunya, tapi yang terbesar adalah karena sudah banyaknya orang munafik di dalamnya. Maka begitulah, kalau sebelum mulai guru saya menyampaikan, coba ajak teman-teman semuanya gitu ya. Kalau lagi kumpul di mana, kita baca sholawat asgil. Mudah-mudahan wasilah kita membaca sholawat asgil ini dijauhkan dari orang-orang yang tadinya pengen buruk sama kita. Kemudian Allah Allah tolak, Allah berikan hidayah gitu ya, agar kita bisa mendapatkan manfaat gitu. Yang tadinya orang pengen ngelakuin keburukan buat kita, pengen zolim ke kita, ada orang yang gak seneng. Nah, maka mudah-mudahan wasilah sholawat asgil ini ya menjadi hati-hati mereka yang Allah tutup, yang Allah yang tadinya ingin berbuat baik,
malah diberikan hidayah untuk berbuat yang tadinya ingin berbuat keburukan, langsung Allah berikan hidayah untuk berbuat kebaikan. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. وأخرجنا من بين من سالمين يا الله وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا Muhammad. Alhamdulillah teman-teman sahabat fisabilillah ya, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cung, siapa yang di sini sedang kecewa? Ada? Berapa? Waduh, semuanya. Semuanya itu asli. Tadinya kalau udah gak pada kecewa mas, saya udah selesai aja gitu. Ya. Siapa yang di sini sedang di fase-fasenya bingung, kemudian hampir menyerah gitu ya. Nah, teman-teman, sungguhnya apa yang teman-teman rasakan hari ini, apa yang teman-teman sekiranya sekarang lagi di fasenya, di bawahnya, ada di sedang di fase roda di bawah ya, maka begitupun yang teman-teman rasakan hari ini sudah pernah dirasakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Galau karena apa? Ada yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita ya, realita tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Kemudian kita sudah berjuang mati-matian, dianya malah berpaling hati. Ada yang seperti itu ya. Kemudian kita sudah berkorban mati-matian buat dia, tapi dianya ya cuman pengen jadi temen aja gitu. Yang tadinya benar-benar pengen serius sama satu orang ya, tapi orang itu belum serius sama kita. Maka dari situlah kita banyak kekecewaan ya, banyak kesedihan gitu, banyak masalah. Apakah masalah itu akan selesai? Pasti namanya kita hidup di dunia itu tidak luput daripada masalah yang datang kepada kita. Begitupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang sudah dijamin surganya, ya, yang baik akhlaknya, yang bagus ibadahnya, yang jalannya lurus, yang hatinya tulus, ya, yang tidak mengharapkan fulus, ya, ridho karena Allah semata, ya, tetap ada namanya masalah, dan masalahnya bukan main-main, ya. Jadi misalnya teman-teman yang sekarang lagi kecewa sesuai dengan temanya ya, jangan terlalu jauh nanti kecewa. Gitu. Nah, mumpung kita belum terlalu dalam menyelaminya, ya. Nah, maka sama-sama kita ya membatasi diri kita, notich diri kita trigger diri kita ya, untuk sama-sama jangan sampai apalagi nauzubillah ya kecewa dengan kedua kalinya gitu, ya. Maka begitulah teman-teman, kekecewaan, rasa-rasa di dunia ini, sedih, suka maupun duka, itu bumbu-bumbu daripada dunia, teman-teman. Ada misalnya teman-teman yang di sini bela-belain ya kesana kesini daftar yang sekarang lulus SMA gitu misalnya, yang kemarinnya pernah lulus SMA atau nyari kerjaan gitu ya, udah kesana kemari kirim CV kirim sana, atau yang sekolah ya pengen ke kampus udah tes SBMPTN ya, apapun itu ya, tapi hasilnya belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka bisa jadi pada saat kita mengharapkan terlalu lebih ya,
pasti orang tersebut mengalami kekecewaan yang sangat dalam. Kerja ke sana, yang sekarang lagi ikhtiar nyari kerjanya gitu ya. Maka apa sudah daftar ke sana tapi hasilnya belum sesuai apa yang kita inginkan ya. Maka kalau kita berharap kepada sesuatu tersebut, maka bisa jadi jatuhnya kecewa. Tapi kalau kita memandangnya daripada sudut pandang iman, teman-teman semuanya, maka kita bisa mengambil hikmah. Kenapa? Misalnya ya, contoh daftar kerja ke sana ke sini, yang lagi di fase sekarang lagi ikhtiar cari kerja ya, belum dapat gitu ya. Padahal kita pengen di sana tapi belum ada rezekinya gitu. Maka bisa jadi yang pertama teman-teman, Allah pengen nyelamatin kita dari namanya keburukan. Dari namanya keburukan. Kalau kita misalnya tidak diterima atau ada sesuatu takdir yang belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita harus hakul yakin. Harus keyakinan kita itu betul-betul bahwa sesungguhnya, oh kalau kita tidak diterima di situ, bisa jadi Allah sedang menyelamatkan kita dari namanya keburukan. Kalau kita misalnya keterima di satu tempat itu padahal di situ banyak keburukan ya, jadi Allah gak mau kita masuk dalam keburukan tersebut. Jadi Allah menyelamatkan kita. Itu hakul yakinnya. Maka kan teman-teman semuanya, ujian terbesar itu adalah keyakinan. Maka setelah surat Al-Fatihah kemudian dilanjut surat Al-Baqarah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Nah, teman-teman semuanya, setelah Al-Fatihah disebutkan kemudian yang kedua surat Al-Baqarah, Allah di situ bilang di ayat keduanya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dan itulah kitab ya yang tidak ada keraguan. Maka kita itu kadang di dunia ini betul-betul ya dipusingkan oleh keraguan-keraguan kita. Maka betul kalau kita hakul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beres. Kalau kita tidak diterima dalam satu keinginan kita, kita harus hakul yakin bahwa di situ tidak mendatangkan kebermanfaatan, di tempat situ tidak ada kebaikan. Kalau kita masuk ke dalam tersebut, malah kita terjerumus dalam keburukan. Maka Allah selamatkan kita semuanya. Ya, contohnya hari ini pun ya, mungkin di antara teman-teman ya, ada pada saat malam hari ini ada yang pengen nongkrong kemana gitu ya, kemudian ada yang pengen main sama temannya kemana gitu ya. Nah kemudian teman-teman meluangkan waktu hadir pada kesempatan hari ini, bisa jadi itu takdir terbaik yang Allah berikan ke teman-teman. Coba bayangkan kalau teman-teman tidak na'udzubillah gitu ya. Sekarang di berita juga banyak, apalagi daerah saya kan di Bogor kota ya, di Bogor kabupaten itu banyak ada orang yang tidak bersalah tapi tertabrak oleh truk ya, kemudian ada satu rumah ya kemudian mengalami musibah gitu ya. Nah, mungkin disitulah karena Allah menyelamatkan kita dari keburukan gitu. Teman-teman, keyakinan kita ya harus diperkuat apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kecewaan kita ya, kemudian kesedihan itu yang tadi dibilang sudah pernah dialami oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tidaklah perkataan beliau, pelakuan beliau, kemudian tingkah laku beliau, akhlaknya beliau adalah betul-betul tuntunan bagi kita semua, contoh bagi kita semua. Maka kalau pengen menjadi hidup yang terbaik itu bagaimana? Kalau kita pengen memutuskan masalah, mencari solusi dengan siapa? Maka contohlah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka pernah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengalami namanya hampir ya kekecewaan atau masa-masa kesedihannya atau masa-masa bingung harus bagaimana lagi ya, pada saat dimana Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam pernah, teman-teman juga pernah tahu ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menjalani tahun di mana tahun itu penuh dengan kesedihannya, ditinggal istrinya, kemudian pamannya, yang mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kalau masih ada pamannya itu masih bisa leluasa untuk berdakwah Islam ya, masih ada ibaratnya orang yang disegani di Mekah pada saat itu, yaitu pamannya. Tapi setelah pamannya itu meninggal ya,
maka Rasulullah kehilangan support system ya. Kemudian apalagi Rasulullah kehilangan istrinya yang menjadi pasokan utama atau orang yang betul-betul ya menjadi support system pertamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Tapi semua itu Allah lebih sayang kepada istri dan pamannya dan apa diwafatkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka Rasulullah SAW bingung di situ. Istrinya ya yang beliau cintai itu wafat ya, kemudian pamannya juga wafat, yang dimana Rasulullah semenjak ada pamannya ya berdakwah itu penuh dengan dukungan ya, berdakwah itu masih bisa ke sana kemari, satu rumah ke rumah yang lain. Nah, pada saat istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian pamannya ya dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka hilang semuanya. Rasulullah bingung. Dan yang lebih parahnya, yang lebih menyakitkan, yang lebih menyedihkan ya, yaitu orang yang sudah memeluk agama Islam ya dikucilkan di suatu tempat. Nah, ya. Maka perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa itu betul-betul, kalau orang Palestina pun ya, kalau di yang sekarang kita melihatnya miris gitu ya, saudara-saudara kita di Palestina sana penuh dengan boikot gitu ya, tapi mereka masih bisa merasakan bantuan ya pada saat ini. Nah, yang mereka sampai sekarang kuat di Palestina itu salah satunya adalah ini belum seberapa dibanding boikot pada zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istri pamannya meninggal, kemudian orang yang sudah memeluk Islam dikucilkan, berdagang pun tidak boleh ya, makanan tidak masuk pada kala itu ya, kemudian orang kafir mulai mengkucilkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyihir, sebagai orang gila segala rupa, banyak omongan-omongan, ocehan-ocehan yang beliau terima pada kala itu. Nah, maka sampai disebut tahun itu adalah tahun kesedihannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di mana pada saat itu pun di mana kaum kafir Quraisy mulai berani ya memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, pada saat Rasulullah sedang kecewanya ya, tidak sesuai dengan realitanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bangkit dan semangat adalah keyakinan yang kuat ya. Sampai di mana Rasulullah lama menunggu turunnya wahyu ya, sudah lama tidak berjumpa dengan malaikat Jibril untuk menerima wahyu pada kala itu. Ada ulama yang berpendapat hampir 4 bulan atau berbulan-bulan ya Rasulullah tidak mendapatkan wahyu pada saat itu. Menurut Rasulullah bingung, hampir di titik di mana mungkin ya Rasulullah itu hampir kecewa gitu ya. Ya, karena sebelumnya bisa jadi Rasulullah ada yang membantu ya dalam segi ekonominya ya oleh istrinya, kemudian dari kemudian dari kemudahan berdakwah di kampungnya oleh pamannya, karena pamannya tokoh yang betul-betul disegani pada saat itu. Tapi semuanya Allah ambil ya. Semuanya kembali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah berdiri sendiri ya. Ya, pada saat itu sudah lama sampai kafir Quraisy pun ingin sudah berani-beraninya mencemooh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan? Yang pertama, keyakinan yang betul tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Allah gak bakal ninggalin kamu, bahwa Allah selalu bersama kamu ya. Maka pada saat berbulan-bulan Rasulullah menunggu wahyu ya, di mana kafir Quraisy itu mulai memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihibur ya dengan namanya turunnya wahyu bertemu dengan malaikat Jibril, itu turun suratnya Ad-Duha dan Al-Insyirah. Langsung 2 surat Allah turunkan sebagai bukti Allah itu gak ninggalin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu terus dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ya, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala
menunda turunnya wahyu. Karena ingin Rasulullah itu betul-betul Islam bangkit bukan karena istrinya, ya. Islam bangkit bukan karena pamannya, tapi betul-betul orang yang percaya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, pertolongan itu datang betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan-kemudahan itu turun dari Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan itu betul tumbuh dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari orang lain gitu. Maka mungkin pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala, ya, khususnya buat kita semua melalui kisah ini, kalau kita ditinggalkan oleh sesuatu, ya, kemudian kita dijauhkan, kita sudah sudah klop-klopnya dengan sesuatu misalnya gitu, ya. Tapi Allah hindari sesuatu itu, Allah jauhkan sesuatu itu, bisa jadi Allah tidak ingin ada kemelekatan hati kita kepada sesuatu itu. Begitupun Allah mengajarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah gak pengen Rasulullah itu bersandar kepada istrinya. Allah gak pengen dakwah Islam ini bersandar pada pamannya. Maka Rasulullah meneguhkan keyakinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun kita, kalau kita sekarang dijauhkan kepada sesuatu, ya, kita lagi senang-senangnya sama apa gitu, ya. Nah, kemudian Allah jauhkan itu dari kita. Ya, bisa jadi Allah gak pengen kita terlalu jauh sehingga kita kecewa. Ya, begitulah. Salah satunya adalah hati kita yang sudah melekat kepada dunia atau seseorang, ya, kemudian atau barang atau apapun itu yang sifatnya sementara, ya, maka Allah gak pengen orang itu terlalu jauh, terlalu dalam, ya, sampai sehingga mengalami kekecewaan yang begitu dalam. Nah, begitulah. Maka pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah lama tidak berjumpa dengan malaikat Jibril turunnya wahyu, maka Allah langsung memberikan kebahagiaan dengan turunnya ayat, turunnya 2 surat, surat Ad-Duha dan surat Al-Insyirah. Maka apa pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang tadinya, ya, hampir kecewa, hampir putus asa, ya, tapi Allah bangkitkan dengan surat Ad-Duha dan surat Al-Insyirah, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Ad-Duha sama-sama yang ada mushaf, ya, yang sekarang lagi megang Quran, sama-sama kita interaksi. Saya juga megang Al-Quran, ya. Jadi kajian ini bukan hanya kita dengar, ya, tapi kita mendapatkan manfaat yang lebih, yaitu langsung sama-sama kita berinteraksi dengan Al-Quran, ya. Nah, dalam surat Ad-Duha, surat ke 93, ya, surat ini turun di Mekah. Nah, surat ini turun di Mekah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Sadaqallahul azim. Yang artinya demi waktu duha, ya, ketika matahari naik sepenanggalan. Nah, maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat waktu duha itu betul-betul banyak kebaikannya. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadisnya, sungguhnya di tubuh kita ini, ya, ada di sekitar 360 sendi yang harus disedekahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang harus diinfakkan kepada Allah Subhanahu wa taala, energinya yang Allah berikan. Maka dengan apa? Salah satunya dengan sholat duha. Maka semuanya telah tuntas kita sedekahkan kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu duha. Maka rezekinya begitu, pada saat kita menginfakkan, kita bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala, dilipat dengan kebaikan-kebaikan. Nah, begitupun kata dokter ahli bedah. Nah, di dalam tubuh kita betul
ya. Ada 360 sendi, ya. Tapi di antara 360 sendi itu ada satu sendi yang menyakitkan. Yaitu apa? Sendirian. Nah, jadi teman-teman, ya, pada saat apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau di dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan waktu atau dengan tempat, ya, atau dengan zaman, apapun itu disandingkan dengan sumpahnya Allah Subhanahu Wa Taala, pasti di situ ada keajaiban, pasti di situ ada keistimewaan, ya. Maka pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecewa, kemudian sedih, turunnya surat Ad-Duha ini suatu penyemangat bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian walaili idza saja, ya. Kemudian dan demi malam apabila telah sunyi, malam tanpa lampu, ya, malam yang gelap gulita tanpa cahaya. Begitupun yang dirasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bingung, serasa dunia ini tidak ada cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwasanya tapi Allah sebetulnya sedang memantau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terus bersama di dalam hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun kita yang sekarang di fase apa, diri kita bingung, tidak ada pencerahan di mana, ya. Kemudian di titik yang dimana teman-teman semua ini mungkin, ya, ada yang hampir kecewa. Sesungguhnya Allah itu ada selalu dalam hati kita, dan Allah sebenarnya mengajarkan kepada kita agar kita apa, berdiri dengan keyakinan yang tumbuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitupun yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lanjut ayat ketiganya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Jadi kalau kita lagi di terpuruk-puruknya, Allah itu gak benci sama kita. Allah tuh gak benci sama kita. Allah tuh gak ninggalin kita, ya. Kita lagi diuji dengan musibah, dengan kesusahan pada hari ini, Allah tuh gak ninggalin kita. Allah gak benci sama kita. Masalahnya apa? Bisa jadi Allah itu cemburu sama kita karena kita terlalu berlebihan bersandar kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Maka Allah membiarkan, sok rasakan kekecewaan itu, buat nanti obat enggak akan engkau kembali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu teman-teman, ya. Jadi kalau di fase sekarang kita lagi susah, ya, lagi sulit, pikiran kita lagi mentok gitu, ya, Allah gak pernah ninggalin kita. Bisa jadi karena kesalahan kita terlalu berlebihan kepada dunia, terlalu ekspektasi kita terlalu berlebihan kepada sesuatu itu, ya, sehingga kita lupa berzikir sama Allah, sehingga kita lupa yang bahwa yang memberikan kebaikan rezeki, kebaikan kepada kita itu Allah, sampai Allah lupa, sampai Allah mungkin, ya, kepada kita itu ngasih teguran gitu. So kamu, ya, berlama-lama dengan duniamu gitu, ya, yang nantinya ujung-ujungnya dunia ini hanya sifatnya sementara yang mendatangkan kecewaannya, nanti pasti engkau akan datang lagi ke aku, kata Allah sampai gitu, ya. Maka mungkin didiemin sama Allah. Tapi kalau kita yang diberikan hidayah, ya, ya, yang diberikan kita betul-betul bersungguh pada Allah Subhanahu Wa Taala, itu harus jadi rem, ya. Jangan sampai kita terlalu berlebihan, ya, gitu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah ini mungkin apa, Allah tinggalkan semuanya itu yang tadinya kita lagi senang-senangnya sama sesuatu itu, terus Allah tinggalkan, Allah jauhkan itu daripada kita. Allah ngasih tahu, ya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh yang kemudian itu, yang kemarin itu, ya, itu lebih baik daripadamu, apa, daripada yang permulaan. Artinya kan kalau di sini walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguhnya keridhaan akhirat, pahala akhirat, kebaikan-kebaikan itu lebih baik daripada yang kemarin kamu lakuin, ya. Jadi Allah ninggalin kita misalnya dari teman kita lagi berusaha hijrah gitu, ya, kemudian teman kita gak sesuai gitu, ya,
Allah jauhkan dari teman-teman kita yang sudah dekat gitu, tapi kita betul-betul pengen hijrah gitu ya, betul-betul pengen memperbaiki diri. Teman-teman yang dulu ya Allah jauhkan, yang toksik Allah jauhkan yang dulu gitu ya, kemudian kita gelisah. Si Allah bilang wal akhiratu khairul laka minal ula, ya, yang sekarang kamu lalui ya, yang sekarang teman-teman lagi di fase memperbaiki diri itu lebih baik ya daripada teman-teman yang dahulu. Maka bersyukur teman-teman ya, kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya yang dulu itu buruk loh. Sekarang kita udah di fase namanya yang jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Maka Rasulullah kemarin itu uh, apa? Allah itu ngejelasin semua kebaikan akhirat itu lebih baik ya. Allah itu gak pernah ninggalin kamu. Kamu cukup teguh, cukup bersabar ya, itu yang lebih baik, pahala yang lebih baik yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu ya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Nah, kemudian dan sungguh kelak Tuhanmu pasti akan memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadikan puas. Maka kita ditinggalkan dari sesuatu yang tidak ada manfaatnya ya gitu. Kita mungkin belum berpikir gitu, kita masih sedih, oh ya Allah saya sekarang nggak teman nggak ada yang ngedukung kita itu buat hijrah, buat jadi lebih baik gitu ya. Maka sungguhnya Allah itu telah sedang mempersiapkan kepada kita karunia yang begitu luar biasa sehingga kita menjadikan puas. Nah mungkin nanti kalau kita sudah hakul yakin Allah akan memberikan sesuatu hikmah yang begitu besar ya kepada kita nanti, tapi kita nikmati fase-fase sekarang dulu, dari kemudahan yang sekolah, yang dari kesulitan yang sekolah atau kuliah ya, atau yang lagi ngerjain skripsi ketemu penguji yang killer gitu ya, yang gak sesuai gitu ya, yang gak pengen kita itu lulus ya, pengen jadi dilama-lamain di kampus gitu ya, udah tulisannya tuh. Maka bersabar, nikmati prosesnya. Sungguhnya Allah sedang menyiapkan kepada kita karunia yang terbesar. Pada saat kita diberikan karunia itu, kita hampir kayak, ya Allah gak kepikiran ya, dulu bener ya kalau seandainya saya berprasangka baik kepada engkau ya Allah, sungguhnya engkau tuh memberikan yang lebih pada saat hari ini gitu. Engkau memberikan yang begitu luar biasa pada hari ini. Gak kepikiran dulu tuh. Allah nyiapin buat kita, ya. Begitupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sehingga Allah menyiapkan kemudahan-kemudahan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah dari Mekah ke Madinah, bertemu dengan orang bukan sedarah, ya, yang belum pernah bertemu, tapi pada saat bertemu di Madinah seperti keluarga, seperti saudara yang jauh belum bertemu bertahun-tahun ya, kemudian saking kangennya ya, padahal belum pernah bertemu. Itulah yang Allah siapkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apalagi kita teman-teman ya, sungguhnya kalau kita di sini bersabar terus ya, maksimal ikhtiar kita terus ya, yang sedang bekerja ya. Saya paham banget kalau misalnya di antara teman-teman ini ada yang lagi susahnya nyari kerja pada saat ini. Begitupun saya pernah mengalami fase itu gitu ya. Dari kesana ke sini gak ada hasil, tapi tetap tawakal, tetap bersabar, tetap ikhtiar ya. Yang pengen ulangan juga gitu ya. Yang pengen misalnya kuliah, masuk kuliah, apapun itu ya, pencapaian teman-teman semuanya, tapi belum membuahkan hasil, bersabar dan hakul yakin tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah sedang menyiapkan karunia terbaik, sehingga apabila karunia itu bertemu dengan engkau ya, maka kita bertemu dengan kita, maka kita itu kayak ya Allah gak kebayang, sampai sujud syukur mungkin, ya Allah udah sampaikan di ayatnya itu, merasa puas gitu, ya Allah udah cukup ya Allah, ini udah begitu besar gitu. Begitulah teman-teman, hadiah daripada kesabaran ya, kemudian hadiah daripada kita berikhtiar gitu ya pada Allah Subhanahu wa taala. Alam yajidka yatima fa'awa. Rasulullah sempat bingung juga, dikasih tahu kenapa wahyu tidak turun-turun, kenapa pertolongan Allah gak datang-datang kepada kita.
kita udah kecewa, kita hampir kecewa gitu, kita udah sedih gitu. Kenapa belum turun-turun ya? Kemudian Allah bilang ya, alam yajidka yatima fa'awa. Nah, dulu tidaklah ada seorang pun, bukankah dia ya. Jadi Allah itu bukankah dia mendapatimu sebagai orang yang yatim lalu dia melindungimu. Jadi dulu kita sudah diberikan kepuasan, kebahagiaan gitu ya. Kemudian kita sudah diberikan kesenangannya gitu ya. Maka itulah dulu Allah sudah ngasih kepada kita. Kemudian dari kesenangan itu sampai kita lupa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, sampai kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah Allah mengajarkan kepada kita, ayo sadar gitu. Dulu Allah pernah bantu kita, dulu Allah pernah naikin derajat kita. Nah sekarang di fasenya di mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman, di dunia ini ada dua pilihan ya. Pada saat orang ya, bahkan guru saya itu pernah berpesan, pada saat hari ini ya, kalau misalnya kita sedang terus di di roda kehidupan yang di bawah, atau mungkin pandangan orang lain itu hina, mungkin bagi kita ini menyulitkan gitu ya, maka nikmati, atau bisa jadi habiskan episode ujian kita, habiskan ujian masalah-masalah kita itu sudah dihabiskan hari ya. Nanti ke depannya tinggal kita memetik kebahagiaannya. Mungkin kalau sekarang lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebelumnya kita sudah mengambil episode kesenangan duluan gitu ya. Yang tadinya kita belum siap, akhirnya kita melupakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya sekarang kita sedang melaksanakan atau sedang merasakan episode-episode di mana ujian itu datang bertubi-tubi kepada kita. Nah, gitu, teman-teman semuanya. Maka Allah pun dulu pernah bantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dengan istrinya, dengan dukungan pamannya. Apakah itu tidak engkau ingat gitu kan? Begitupun Al-Quran ini semuanya bukan hanya interaksi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi betul harusnya kita aplikasikan kepada diri kita. Oh benar ya, dulu kalau kita misalnya sekarang lagi sakit ya, dulu Allah betapa banyaknya ngasih rezeki kesehatan kepada kita. Dulu sekarang kita lagi di masa sempit-sempitnya hari ini ya. Kalau berkata dulu betul ya, Allah itu udah ngasih berapa banyak ya masa lapang kepada kita, masa kemudahan kepada kita gitu ya. Nah, kemudian wa wajadaka dhallan fahada, dan dia mendapatimu sebagai orang yang bingung dan lalu memberikan petunjuk ya. Dulu kita sempat bingung ya, Allah langsung ngasih petunjuk ya. Allah ngasih kemudahan-kemudahan ya, jalan yang tidak disangka-sangka. Kita udah kesana kemari sampai akhirnya bingung ya. Nah, di situ langsung Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kan? Kemudian apa? Nah, wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan dia mendapatimu sebagai orang yang kekurangan, lalu ia memberikan kecukupan. Nah, dulu kita pernah dibantu sama Allah, lagi serba kekurangan ya, lagi pas kekurangan, Allah bantu kita. Apakah engkau gak ingat masa-masa itu? Kemudian ada pesan di ayat selanjutnya, wa masaila fala tanhar, dan terhadap orang-orang dan maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang ya. Kemudian dan jangan terhadap orang yang meminta-minta, jangan engkau menghardiknya. Semuanya orang yang sekarang lagi diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita sedang udah dibantu ya, udah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita merasa sombong, merendahkan orang lain yang sekarang lagi diuji, yang lagi sekarang di fasenya Allah memberikan kesulitan, ya, memberikan ujian ya. Maka kita jangan sampai bersombong diri ya. Sehingga dulu juga kita pernah mengalami masa-masa tersebut gitu, tapi Allah sudah bantu kita ya. Maka di sini kita mengajarkan cara bersyukur ya, cara jangan sampai kita takabur ya. Kemudian bersyukur kita, jangan sampai kita merasa sombong kepada orang lain. Nah, bahaya teman-teman semuanya ya. Maka mengajarkan tentang kesyukuran juga di sini.
ada sekarang kita melihat orang atau saudara kita ya lagi apalagi di Palestina itu miris sekali ya, masya Allah gitu ya, ujian mereka itu luar biasa ya. Ya. Nah, pada saat itu kita jangan adem ayem di sini ya, tapi kita betul-betul nikmati, syukuri ya apa yang Allah berikan hari ini ya. Bagaimana bersyukur itu teman-teman semuanya ya? Bersyukur itu kita selalu memandang segala hal apapun itu jangan terlalu memandang ke atas, tapi pandanglah apa yang ada di bawah kita atau keadaan yang sedang di bawah kita ya. Kalau ke atas tidak akan ada habisnya teman-teman semuanya. Yang sehat ya, yang di rumah sakit gitu ya, yang misalnya sakit gitu ya, memandang ke atas, oh enak ya jalan, ya jadi kufur nikmat gitu. Terus yang jalan, oh enak ya kemana-mana pakai sepeda gitu ya. Kemudian yang pakai sepeda melihat ke atas lagi, oh enak ya kemana-mana pakai motor ya, cepet gitu ya, kemana-mana terjangkau, ini juga waktunya lebih singkat gitu ya. Kalau pengen kemana-mana tuh jadi cepat. Yang punya motor melihat lagi ke atas lagi, ya Allah enak ya punya mobil ya, kemana-mana gak kepanasan, gak kehujanan gitu. Kemudian melihat lagi yang punya mobil ke atas lagi, oh enak ya punya pesawat gitu ya, kemana-mana bisa terbang, bisa melihat orang yang di bawah gitu ya. Nah, maka tidak ada akan habisnya, di atas langit terus ada langit-langit selanjutnya, gitu. Tapi kalau orang kita melatih syukur kita dengan melihat keadaan seseorang di bawah kita yang punya kapal, bersyukur, alhamdulillah ya, saya kemana-mana cepat, punya jet pribadi gitu ya. Ada orang yang kemana-mana pakai mobil gitu ya, kejebak macet. Yang punya mobil pun begitu ya. Alhamdulillah ya Allah, saya hari ini masih punya mobil ya. Ada orang lain kemana-mana pakai motor, kepanasan, gimana ya, kasihan ya Allah ya gitu. Kemudian yang punya motor juga sama, bersyukur, alhamdulillah saya hari ini bersyukur masih bisa kemana-mana pakai motor ya, walau kadang mogok gitu ya, karena habis bensin gitu. Apalagi yang pakai motor Astrea gitu ya, kerasa banget ya apa indikator bensinnya gak kelihatan ya, kita jauh jalan kemana gitu ya, tahu-tahu di daerah terpencil gak ada pom bensin, habis mogok itu PR banget gitu ya. Kemudian yang punya motor bersyukur, kemudian melihat, oh saya alhamdulillah masih punya motor. Ada yang kemana-mana pakai sepeda gitu ya. Nah yang pakai sepeda pun sama bersyukur, alhamdulillah saya kok ke pasar, kalau ke sekolah pakai sepeda, sambil olahraga juga jadi sehat gitu. Alhamdulillah saya punya sepeda. Kemudian ada orang yang kemana-mana pakai jalan kaki aja, maka yang sepeda ini bersyukur gitu. Yang jalan, yang nggak punya sepeda, yang kemana-mana jalan kaki pun bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, saya masih berikan kesehatan kaki, bisa kemana-mana gitu ya. Jalan ke pasar masih bisa jalan gitu ya, ke sekolah masih bisa jalan gitu ya, naik angkot segala rupa gitu ya. Alhamdulillah, oh alhamdulillah saya ya Allah. Kasihan ya orang-orang yang di rumah sakit itu ya, gak bisa jalan, di kasur terus gitu ya. Kemudian bersyukur ya. Kemudian yang di rumah sakit yang sedang sakit pun bersyukur juga teman-teman semuanya. Alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa bernapas hari ini ya Allah. Banyak di luar sana bu, apa lebih di bawah saya gitu. Nah, maka yang di rumah sakit yang sedang sakit pun kalau melihat ke bawah ya, jadi jatuhnya bersyukur gitu. Nah, maka ada saudara-saudara kita ya, pada saat yang di rumah sakit dan bersyukur ya, alhamdulillah saya bisa bernapas, masih bisa melihat dunia. Ada saudara saya atau kerabat saya gitu yang pada saat ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau kita ingin bersyukur ya, yaitu melihat keadaan di bawah kita. Begitulah Rasulullah SAW pernah diuji ya. Kita pun pernah diuji, pasti datang masalah kepada kita. Nah, pada saat kita diberikan kemudahan, maka Allah ngasih tahu kepada kita, jangan sombong, jangan ngehina orang lain ya. Ya, jangan mencaci orang lain. Dulu kita juga pernah seperti itu ya. Dulu kita pernah kecewa, dulu kita pernah putus asa, tapi Allah bantu kita. Tapi Allah memberikan kemudahan kita. Jadi kalau ada orang yang sekarang lagi diuji juga sama Allah, kita dukung, kita doakan seperti itu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyata dengan bersyukur. Maka banyak-banyak bersyukur teman-teman.
yang sekarang lagi kecewa karena ditinggal oleh apa pasangannya yang belum pasti gitu ya, maka bersyukur teman-teman. Allah jauhkan teman-teman dari orang yang belum serius. Teman-teman jauhkan dari orang-orang yang mendatangkan keburukan. Allah jauhkan teman-teman dari orang yang mendatangkan kemudorotan. Maka di situ apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang itu, maka banyak bersyukur, nyata dengan bersyukur. Itu teman-teman. Nah, kemudian apa ayat al-insyirahnya ya? Alam nashrah laka sadrak. Ya, teman-teman, pada saat itu Rasulullah, sungguhnya kita di dunia ini ya, manusia yang Allah ciptakan itu fitrahnya itu lapang dada ya, dadanya lapang ya. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad gitu. Sebenarnya kita ini sudah dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dada kita ini ya, kelapangan hati, yaitu sesungguhnya fitrah kita. Tapi apa yang merasa hati kita sempit ya, merasa kita terpuruk terus gitu, karena harapan kita, karena bersandarnya kita selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat kita seperti sifatnya dunia ya, kekecewaan, banyaknya kesedihan ya, kemudian banyaknya masalah yang sampai sekarang belum beres gitu ya. Maka apa yang menyempitkan hati kita itu dari berharapnya kita selain Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ya, itu menyatakan sesuatu yang betul-betul gitu ya. Sesungguhnya kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ya, sungguhnya aku sudah merasakan beribu-ribu kesakitan. Sakitnya ditusuk oleh pedang, sakitnya apa? Sakitnya kena panah, sakitnya di dunia seperti apa, Sayyidina Ali sudah merasakan semuanya. Nah, tapi ada satu yang lebih menyakitkan, yaitu adalah berharapnya hati kepada makhluk. Nah, maka begitu teman-teman. Bisa jadi kecewaannya kita itu karena apa? Karena terlalu berlebihan kepada dunia. Maka Allah ngasih apa? Notice kepada kita, ngasih teguran kepada kita. Ayo bangkit lagi. Ayo kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu berlama-lama dalam berbangga dengan dunia. Jangan berlama-lama mengejar yang belum pasti. Jangan berlama-lama yang tidak ada manfaatnya. Takut apa kata Allah? Jangan sampai kamu terlalu dalam kecewanya juga gitu ya. Mumpung sekarang Allah lagi negur kita nih ya, kita langsung sadar gitu ya. Langsung sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka dzikrak, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu. Rasulullah sudah diturunkan bebannya ya. Masalah-masalahnya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesabaran, tawakal ya, kemudian dan keyakinan. Nah, itu yang paling terpenting sih. Keyakinan hati betul-betul Allah pasti bantu kita. Allah pasti nolong kita. Allah pasti menghapus kesedihan kita. Nah, rasa sakit yang kita rasakan pada hari ini, kekecewaan kita ya, karena ada orang yang PHP bisa jadi, itu juga kan Allah pengen ngasih kebaikan ya. Yang kemarin kita terlalu berharap berlebih kepada orang lain, kepada dunia ya, yang sifatnya fana. Kemudian kita pada saat hari ini kecewa gitu ya. Allah, kecewaan itu bisa jadi pahala kalau kita bangkit ya. Kalau kita betul-betul dalam kesakitan itu ya, betul-betul kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai obat, maka itu jadi pahala bagi kita ya. Nah, alladzi anqadha dhuhrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Allah ya menyebut satu kesusahan dan dua kemudahan. Jadi sesungguhnya ya teman-teman semuanya, kesusahan, kekecewaan yang teman-teman hari ini alami gitu ya, sungguhnya Allah itu sudah menyiapkan 2 kali lipat kemudahan dan kebahagiaannya buat teman-teman semuanya gitu ya. Inna ma'usra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila engkau telah selesai dari satu urusan, tetap bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap
ya teman-teman. Nah, kenapa belum datangnya kemudahan? Karena bisa jadi kita masih berharap kepada orang lain. Kita masih berharap kepada sesuatu itu bikin kita kecewa, ya. Tapi apa kata Allah? Hanya kepada Tuhanmu lah, hanya kepada Allah lah kita berharap. Apapun kita berharap, ya, dengan ikhtiar yang maksimal, yang serius kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir teman-teman, kekecewaan itu datang, ya, bukan karena Allah benci kepada kita, bukan karena Allah jauh daripada kita. Allah selalu dekat kepada kita, Allah selalu ada bersama kita. Yang membuat kita kecewa itu diri kita sendiri karena terlalu berharap lebih selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman, ya. Maka apa? Banyak bersyukur hari ini. Dulu kita pernah dibantu juga sama Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita pernah ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bersyukur, jalani hadapi hayati, nikmati prosesnya pada saat ini. Kemudian jangan sampai lupa kita terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya teman-teman semuanya, ya, apapun yang Rasulullah pernah alami itu pun pelajaran bagi kita, ya. Yang di sekarang lagi fase-fase kecewa, Rasulullah pun pernah hampir kecewa. Tapi apa yang membangkitkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu keyakinan yang betul positif, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak berharap lebih kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Maka pesannya pandanglah dunia dengan matamu, ya, jangan dengan hatimu, gitu teman-teman semuanya, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya teman-teman semuanya. Sama-sama kita sharing pada hari ini, ya. Saya juga pengen mendatangkan manfaat buat teman-teman semuanya. Bukan berarti saya yang paling benar, saya yang paling baik, gitu. Sama-sama kita tugas sebagai umat Islam, ya, sebagai orang Muslim itu saling sama-sama watawassabil haq watawassabil sabr, sama-sama mengingatkan dalam kebaikan, saling sama-sama mengingatkan dalam kesabaran. Ya, itulah. Karena kan khairun nas anfa'uhum linnas, ya. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, gitu. Saya pengen bisa ngasih manfaat kepada teman-teman. Makanya kan sebelumnya ada kakak siapa gitu, ya, yang ngabarin saya, Pak bisa gak ini, ya insya Allah bisa kalau lagi ada waktunya, gitu. Karena betul-betul saya pengen menjadikan wasilah kebaikan saya jadi manfaat, ya, kepada teman-teman semuanya. Itu teman-teman. Jadi antara jadi saya berbicara seperti ini bukan saya yang paling baik, bukan saya yang paling mulia, gitu. Mungkin di antara teman-teman ada yang paling alim ibadahnya, ada yang paling bagus ibadahnya, ada yang paling bagus hafalannya, Qur'annya, interaksi dengan Al-Qur'annya, tapi kita di sini sama-sama saling memberikan manfaat dan kebaikan. Itu teman-teman semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih semuanya teman-teman, mudah-mudahan diberikan keistiqomahan yang sekarang lagi di fase kecewa, ya, atau hampir kecewa. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, ya, Allah berikan takdir yang terbaik, takdir yang berkah, ya, takdir yang penuh dengan kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan katsira Ustaz Faris. Dan semoga atas ilmu yang barusan beliau sampaikan kita dapat mengimplementasikan dalam kehidupan kita. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadikan wasilah ladang pahala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga pula ilmunya dapat bermanfaat bagi Amin. kita. Amin 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 amin. Lalu sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang akan diambil alih oleh Ufti Anissa. Tafadhali Ufti. Baik, syukron Ukhti Atma. Acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Pertanyaan yang diajukan melalui on mic, nanti saya ambil 3 peserta tercepat yang angkat tangan dan saya akan bacakan namanya. Yang kedua,
Sebelum bertanya, silakan untuk salam dan perkenalan diri. Dan yang ketiga, diusahakan pertanyaannya sesuai dengan tema kita pada malam hari ini ya. Untuk yang pertama, itu sudah ada yang mengangkat tangan beberapa ya. Saya ambil Kak Syafira Kamelia. Silakan Kak, pertanyaannya. Kak Syafira, apakah ada yang ingin ditanyakan Kak? Dipersilakan. Baik, mungkin kita ganti saja ya ke Kak Silvi Rahmawati mungkin. Kak Silvi, silakan Kak pertanyaannya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Rahmawati. Izin bertanya, Ustadz. Jadi, bagaimana caranya kita mengendalikan pikiran agar tidak terlalu overthinking atau prasangka buruk pada masa depan, dan gimana caranya agar kita bisa melepas semua belenggu yang membebani hati agar bisa ridho atau ikhlas dari atas semua takdir dari Allah. Syukran. Gimana? Tampung dulu apa gimana? Tafadol Ustadz, boleh langsung dijawab. Oh, enggak. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Izin tadi siapa? Saudara Sylvia ya. Ya, Ustadz. Nah, maka teman-teman semuanya, jadilah kita tadi kan sudah disampaikan juga ya, kenapa kita berekspektasi terlalu berlebihan sehingga hati kita tidak ridho gitu. Maka sungguhnya belum tentu apa yang kita inginkan itu baik buat kita. Nah, belum tentu apa yang kita anggap buruk ya, sesungguhnya itu ada kebaikannya ya. Begitupun karena takdir Allah itu kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, karena Allah tahu mana yang kita butuhkan bukan yang kita inginkan gitu. Kita sampai sekarang itu mungkin kebanyakan meminta kepada Allah itu apa yang kita inginkan ya, pengen ini pengen ini pengen ini, tapi kita belum tentu tahu mana yang betul-betul butuh buat kita. Siapa yang tahu semua itu? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memberikan kepada kita ya memberikan kepada kita itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu. Kalau misalnya bagi kita itu sebenarnya itu baik ya, tapi belum tentu bagi Allah itu baik ya. Nah, belum tentu bagi Allah itu baik. Mungkin apa yang kita pikirkan itu baik, di dalamnya ya, di belakangnya itu banyak penuh keburukan, dan Allah jauhkan itu semua. Allah gak mau kita terjerumus kepada sesuatu yang kurang baik itu ya. Maka intinya harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mudah ya. Harus banyak berproses. Harus benar-benar menerima dengan lapang dada. Intinya bagaimana? Ya, kalau kita gak terima husnuzon ya, berprasangka baik itu dipikirkan saja ya. Padahal karena kenapa yang menyempitkan pikiran kita, hati kita itu ya, karena terlalu berpikiran yang lebih gitu ya, yang buruk-buruk gitu ya. Tapi kalau kita kenapa ya, aku gak di sini gitu, aku gak sampai misalnya apa gitu ya, kepikiran gak tercapai sesuatu itu, mungkin Allah lagi nyelamatin kita ya. Nah, pernah kan ada cerita ya. Nah, saya juga dulu, nah ini berbagi pengalaman ya. Pernah waktu kejadian bencana Cianjur itu yang gempa tuh ya, saya kan ikut serta juga jadi volunteer ya. Maka ada kisah yang begitu luar biasa ya. Jadi ada anak ya, pengen sama temennya itu, sama teman-temannya pengen ngadain wisata kemana gitu ya, ke daerah Cipanas, daerah Puncak gitu ya. Nah, sama teman-temannya gitu ya, satu angkot di charter. Tapi yang satu anak ini diizinin sama ibunya.
gak diizinin sampai sama ibunya sampai nangis, begitupun ya, sampai nangis, pokoknya nangis lah kayak gak terima gitu, kenapa gak diizinin gitu ya, kenapa gak diizinin sama ibunya. Nah qadarullahnya ya, teman-teman yang diangkot itu ya, teman-teman yang berangkat pakai angkot itu mengalami kecelakaan atau mengalami yang ketiban longsornya pada saat bencana gempa di Cianjur itu ya. Maka pada saat itu bisa mengambil hikmahnya. Kadang kita belum sadar ya, kadang itu kita belum mengerti gitu ya. Maka harus butuh proses ya, menerima keadaan, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul butuh riyadhah gitu ya. Betul-betul latihan gitu. Karena kalau kita sudah kejadian sesuatunya itu kalau sudah ditampakkan gitu ya, hikmahnya itu kadang kita oh iya ya, kadang kita ada hikmahnya juga gitu. Jadi saya berpikir belum tentu apa yang kita inginkan itu baik ya, belum tentu apa yang kita harapkan itu baik ya, bisa jadi di jalannya ada sesuatu, naudzubillah min dzalik ya, seperti itu. Nah, maka Allah pengen nyelamatin kita dari namanya keburukan itu ya, maka berprasangka baik betul-betul, cari 1001 alasan kita berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah teman-teman ya, mudah-mudahan kejawab ya teman-teman semuanya. Baik, baik. Bagaimana Kak Silvi? Silvi sudah terjawab mungkin ya Kak? Alhamdulillah. Syukran Ustadz. Alhamdulillah. Baik, lanjut kita ke pertanyaan kedua. Mungkin dari Kak Ira Nasution. Dipersilahkan Kak pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irawati. Apa ya Ustadz? Apakah kita Ustadz berdosa membuat seseorang itu kecewa, tapi kita tidak berniat untuk membuatnya kecewa, tapi dia merasa berkecewa Ustadz? Syukuran Ustadz. Itu Ustadz pertanyaan. Boleh boleh ulangi lagi? Ustadz, apakah kita berdosa Ustadz membuat seseorang itu kecewa, tapi nggak ada niat kita Ustadz membuatnya kecewa, tapi dia kecewa gara-gara kita Ustadz? Syukuran Ustadz. Oke. Nah, dari izin jawab ya teman-teman, dari sudut pandang kita, kecewa itu bukan karena orang lain ya, sebenarnya bukan karena orang lain atau bukan karena sesuatu, tapi karena sebetulnya karena diri kita sendiri. Mungkin tadi kita niatnya betul-betul gak ngecewain orang, tapi orang itu karena berekspektasi berlebihan ya kepada kita, sehingga tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan gitu ya, atau malah sebaliknya gitu. Maka itulah yang membuat kecewa ya. Nah, apakah kita berdosa? Enggak, menurut saya sih enggak ya, tapi kan karena kekecewaan itu datang dari diri kita sendiri sebenarnya. Apapun keburukan, ujian, kekecewaan, kesedihan itu bisa jadi karena diri kita sendiri ya. Kita gak niat kecewain dia gitu ya, tapi karena dia yang terlalu berlebihan kepada kita gitu ya, karena dia terlalu ekspektasinya itu lebih kepada kita, sehingga pada saat tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan ya, akhirnya tumbuh dengan kekecewaan. Maka tugas kita kalau berteman dengan siapapun ya, bilang dari awal ya, sama-sama namanya kita jangan sampai ada tujuan yang lain gitu ya, sama-sama kita manusia di sini ya, pasti ada kesalahan ya. Maka kan ada istilah jangan terlalu mencintai berlebihan dan juga jangan membenci berlebihan gitu. Karena apa? Jangan sampai kalau kita sudah mencintai berlebihan ya, atau sudah membenci berlebihan, itu pasti mendatangkan kekecewaan itu ya. Ya, itu Kak Ira, mudah-mudahan puas dengan jawabannya ya. Dari sudut pandang saya seperti itu ya. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Kak, bagaimana Kak Ira? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Alhamdulillah udah Kak, syukuran Ustadz. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya. Mungkin ini dari Kak Restu Sindiani. Dipersilahkan Kak pertanyaannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restu Sindiani. Ustadz izin bertanya. Tadi antum melontarkan kata-kata jangan berlebihan. Cintailah sewajarnya saja dan bencilah sewajarnya saja. Kalau bahasa Arabnya itu kan ahbib habibaka haunan ma asa antuhidahu yauman ma abgid bagidoka haunan ma asa antuhibbahu yauman ma. Afwan Ustad, itu termasuk hadis atau mahfuzat ya Ustad? Jika itu hadis, mohon maaf Ustad, itu diriwayatkan oleh siapa? Syukron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau nggak salah perkataan sahabat ya. Salah. Mungkin nanti saya cari lagi ya. Kalau kurang lebihnya itu perkataan sahabat antara Sayyidina Ali atau Sayyidina Umar gitu ya. Mungkin nanti saya cari lagi ya. Nanti saya kirim ke IG-nya sahabat Fisabilillah ya gitu. Kalau saya bukan hadis tapi itu ya mahfuzat, kata-kata mutiara juga ya, tapi dari seorang sahabat gitu. Ini itu Karistu, Masya Allah, dilengkapi dengan bahasa Arabnya. Syukran. Afwan Ustad. Baik, alhamdulillah pertanyaannya semua sudah terjawab ya. Tidak terasa waktu telah menunjukkan pukul 21 lebih, sudah malam ya. Berarti tuntas sudah kebersamaan kita dalam kajian ini. Semoga apa yang disampaikan Ustadz Muhammad Faris Al-Faizi menjadi ladang pahala untuk beliau khususnya dan umumnya untuk kita semua. Untuk menutup kebersamaan kita kali ini, marilah kita akhiri dengan doa. Nanti akan dipimpin oleh Ustadz Faris. Tapi Akhwan, sebelumnya nanti setelah doa kita boleh dokumentasi dulu ya Ustadz ya. Mangga. Untuk teman-teman juga nanti boleh on cam, tapi harus sopan dan menutup aurat ya teman-teman. Untuk yang para akhwat, tafadhol Ustadz, boleh dipimpin dulu doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma faqihu fid din wa 'allimna bita'wil. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma yassir lana umurana wa hassil maqasidana. Allahumma as'aluka salamatan fid dini wa dunya wal akhirah wa afiyatan wa barakatan fil ilmi wa barakatan fil الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو إلى الحساب. ربنا واجمعنا وأحباب لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. ربنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz,